KJMU dicabut, mahasiswa meringis tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Kok bisa? Balik lagi di Infopop, karena yang populer ada di sini. Anjas. Info kali ini gue lansir dari Tempo.com, Detik.com, Kompas.com, iNews.id, dan TV One. Info populer kali ini datang dari DKI Jakarta. Ribuan mahasiswa protes karena Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU dicabut secara tiba-tiba oleh Pemprov DKI Jakarta. Ribuan pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU bersuara meramaikan jagat maya lantaran kelanjutan kuliah mereka terancam terputus. Mereka resah karena nama-nama mereka tidak ada lagi di daftar penerima beasiswa sebagaimana yang tercantum di situs Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau P4OP. Keresahan itu lalu mereka viralkan di media sosial, salah satunya melalui akun @UNJ Secret. Bahkan dalam salah satu unggahannya itu, UNJ Secret menyebut setidaknya ada 12.000 mahasiswa Jakarta terancam berhenti kuliah karena beasiswanya dicabut secara sepihak. Kartu yang mereka andalkan selama ini dalam status diblokir. Wah, kasihan banget ya. Jadi ribuan mahasiswa di DKI Jakarta terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena pemblokiran kartu tersebut. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa ada mekanisme yang baru. Hal ini menyebabkan perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa data penerima KJMU sedang disinkronisasikan dengan sumber data yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi kalau di pusat ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP, nah KJMU di Jakarta ini sedang disinkronisasikan datanya dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan ini sudah disahkan oleh Kemensos pada bulan Desember 2023 yang lalu. Nah, gitu pejuang kalau katanya Bapak Heru. Buat informasi nih pejuang, bahwa KJMU pertama kali digagas oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Sebagai mantan Kepala Daerah DKI Jakarta, Anies menegaskan bahwa KJMU harus diselesaikan sampai tuntas. Ketika kita membantu anak-anak untuk belajar dengan beasiswa, maka proses pemberian beasiswa itu harus sampai tuntas. Apabila terjadi perubahan, maka caranya itu dengan tidak melakukan rekrutmen baru, sehingga tidak ada peserta baru. Tapi mereka yang sedang kuliah dan sedang dibiayai, negara harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas. Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak meneruskan, maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru. Tapi yang sudah masuk ke dalam penerima, harus mereka dibiayai sampai tuntas. Kalau tidak, mereka akan terbengkalai. Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena itulah mereka terima dukungan beasiswa. Ini prinsip sederhana dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan program. Nah, ini mah tolong banget nih Pak ya, Pak Heru, supaya teman-teman mahasiswa yang kuliah di Jakarta biar tetap ngelanjutin kuliahnya sampai lulus ya Pak ya. Tolong banget ini mah ya. Soalnya kasihan juga ya kalau mereka harus putus kuliah di tengah jalan hanya karena pemerintah memutus beasiswanya secara tiba-tiba. Buat teman-teman mahasiswa, tetap semangat ya, karena gue yakin banget kalau Pemprov DKI Jakarta bakal punya kebijakan yang berdampak positif buat kamu-kamu para pejuang gelar diploma dan sarjana. Gue Dini dari Fatwa, sampai jumpa di Infopop selanjutnya. Buat teman-teman mahasiswa, tetap semangat ya, karena gue yakin banget kalau Pemprov DKI Jakarta bakal punya kebijakan yang berdampak positif bagi para pejuang gelar demokrasi.